Monika, hari ini kita bincang-bincang dikit, yaitu agendanya percakapan mengenai praobservasi. Sebelumnya saya mengamati jalan proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa hari ini kita lakukan percakapan praobservasi. Hal itu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang akan dituliskan nanti, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu menjelaskan terjadinya globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kedua, nanti saya akan membuat daftar perubahan perilaku masyarakat sebagai dampak dari globalisasi tersebut. Baik, yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran tersebut? Baik, pengembangan yang ingin saya capai dalam pembelajaran yaitu aspek pengetahuan peserta didik, di mana peserta didik dapat menentukan dampak dari globalisasi, baik itu positif maupun negatif. Baik, Bu. Saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau dari metode pembelajarannya. Jadi strategi apa itu supaya anak didik ataupun murid tadi dapat menangkap materi itu dengan sempurna. Baik, Pak. Jadi pembelajaran yang akan saya gunakan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang berintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok, Pak, sesuai dengan kemampuan pengetahuan dan keaktifan siswa. Dan untuk model yang akan saya gunakan dalam pembelajaran tersebut adalah model problem based learning, di mana metode pembelajaran ini menggunakan metode diskusi kelompok dan pembahasan. Ibu, baik, pertanyaan selanjutnya, media. Jadi media itu ataupun alat pembelajaran apa yang digunakan di dalam kelas nantinya? Jadi Pak, media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti yaitu gambar-gambar yang berkaitan dengan benda, barang, atau gaya hidup masyarakat di sekitar masyarakat yang lebih luas. Gitu. Jadi ini di lingkungan yang kecil, lalu di masyarakat dan sampai yang lebih luas lagi. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kira-kira kapan nih Ibu melakukan pembelajaran tersebut di hari apa, kelas itu kelas berapa gitu di kelas Ibu kira-kira itu kapan itu? Akan saya laksanakan insya Allah di hari Sabtu, Pak, pada pembelajaran pada jam yang pertama dan kedua. Jadi di hari Sabtu besok ya? Iya. Alhamdulillah. Selanjutnya Bu, pertanyaan selanjutnya, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan ini? Paling tidak kan ada gambaran untuk observasi sebelum Ibu melakukan mengajar di kelas nanti. Saya mendapatkan gambaran model dan metode apa yang saya gunakan saat pembelajaran nanti dengan mencocokkannya dengan media. Nantinya akan saya tampilkan media tersebut berupa bentuk PowerPoint sehingga paparan materi tersebut lebih mudah dimengerti anak dan lebih menarik, Pak. Kalau kita menggunakan dengan menampilkan sebuah video, dengan kita menampilkan gambar-gambar yang menarik, dengan kita menampilkan warna yang mencolok, dengan suara-suara animasi, insya Allah anak-anak lebih
mudah mengerti dan lebih menarik dalam antusias belajarnya itu lebih semangat. Berarti itu rencana yang akan Ibu tidak lanjut ya. Baiklah Ibu, mungkin nanti di hari yang sudah Ibu tentukan, saya akan mendampingi Ibu ya. Dalam hal ini saya coba mengevaluasi apa-apa yang sudah Ibu rencanakan, yang mudah-mudahan untuk materi-materi selanjutnya juga akan kita lakukan seperti ini. Ibu, terima kasih banyak Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini semangat belajar? Semangat untuk menggapai cita-cita? Nah, hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial yang akan Ibu jelaskan nanti tentang globalisasi. Ya nak ya? Sebelum itu Ibu mau biar kita makin tambah semangat belajarnya, sama-sama kita tepuk semangat. Ini Ibu kasih contoh dulu ya. Jangan ada yang ikut dulu ya. Ya, yang pertama nanti tepuk semangat. Semangat. Bisa nak? Bisa. Nah, ini Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Iya, semangat anak-anak Ibu untuk mengikuti pelajaran. Alhamdulillah ya. Hari ini Ibu akan membahas mengenai globalisasi. Mengenai globalisasi. Ya. Nah, sekarang kita ini hidup di era globalisasi. Nah, kita bisa pergi kemanapun dengan cepat dan mudah. Ya kan, Nak kan? Sekarang mau pergi ke Malaysia, mau pergi ke Bangkok, mau pergi ke Amerika Serikat, bisa kita dengan menggunakan pesawat. Bisa umroh pergi ke Arab Saudi, kita bisa menggunakan pesawat. Nah, kalau dulu transportasinya hanya menggunakan mobil, sekarang sudah ada pesawat. Hanya menggunakan mobil, sekarang sudah ada pesawat. Coba lagi. Nah, kita bisa belanja online dengan mudah. Siapa yang pernah belanja online? Iya, pernah belanja online. Nah, di mana belanja online-nya? Di Shopee. Siapa lagi yang pernah belanja online? Ya, Alia dengan TikTok Shop. Pernah belanja online. Di mana Diji? Lazada. Banknya di belakang. TikTok. Iya. Jadi nak kan di era globalisasi ini kita bisa belanja online dengan mudah, dengan gampang. Duduk di rumah, tekan-tekan HP, kita bisa belanja online. Gak kayak lagi kita ke pajak panas-panasan. Tinggal pesan, bayar, barang sampai di rumah. Nah, sebenarnya apa sih globalisasi itu? Ibu yakin anak-anak Ibu paham. Ini Ibu kasih tahu pengertian dari globalisasi ya, Nak ya. Nah, globalisasi adalah suatu proses yang mendunia antar sesama manusia yang saling terbuka dan bergantung satu sama lain tanpa batas waktu maupun jarak. Seperti dikatakan tadi, kita belanja bisa di malam hari kan? Nah, bisa di tengah malam pun bisa. Nah, kita mau belanja di Jakarta pun bisa. Karena sekarang
Suryadi, TJP Angkatan 8, dan didampingi oleh pengajar praktek saya, Bapak Muhammad Febri, dan guru kelas renang yang saya lakukan observasi beberapa waktu yang lalu. Dan hari ini saya akan mengadakan session wawancara sedikit kepada guru yang saya observasi kemarin. Oke, baiklah, saya langsung ke topik pertanyaan. Nah, sewaktu Ibu melakukan mengajar atau kegiatan belajar mengajar di kelas kemarin, ya, itu apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajarannya di kelas kemarin? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Yang menjadi kendala saya pada saat pembelajaran kemarin, pada pembelajaran globalisasi, pada saat saya mengelompokkan kelompok baru Pak. Jadi kan anak-anak itu karena bertemu dengan teman, bukan teman duduknya, jadi kondisinya agak ribut. Itulah kendala yang saya alami, namun kedepannya akan saya optimalkan kembali. Oke, baik. Berarti kendala tadi yang diutarakan pembagian kelompok, ada mereka yang kurang berkenan, gitu, Iya, ya. sudah saya pilih yang terbaik lah Pak. Ya, baik. Nah, itu kan tentunya kebijaksanaan guru kelas. Artinya, karena kita mengelompokkan secara homogen, ada juga secara heterogen, bukan tergantung. Di situ ada baik dan gurunya. Ya, misalnya kalau homogen yang pintar sama yang pintar, gitu ya. Kalau yang heterogen yang pintar dan yang bodoh yang aktif. Nah, jadi itu mereka kan berkolaborasi. Nah, mungkin itu salah satunya. Itu yang kendala pada anak-anak, ya. Tapi pada ibu sendiri kan tidak masalah, ya. Yang penting di tahap berikutnya hal itu bisa kita sesuaikan atau kita tingkatkan. Baik, Ibu. Pertanyaan yang kedua, apa Ibu sudah puas dengan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu? Kalau dibilang rasa puas Pak, saya tidak akan puas. Tapi kalau dibilang saya merasa puas jika anak-anak itu menangkap, dapat menerima apa yang saya sampaikan. Artinya tidak hanya di situ, tidak hanya di hari itu mereka paham, namun ketika saya mengulangnya di esok hari, mereka tetap ingat, tetap paham. Nah, itu mungkin saya ada rasa puas Pak. Ya, alhamdulillah, berarti Ibu tidak hanya mementingkan hasil, tetapi proses itu lebih yang bermakna, gitu ya. Artinya kalau prosesnya itu sudah baik dan bagus, tentu hasilnya juga akan sejalan. Artinya tindakan tadi akan tidak hasil tidak akan lari dari proses tadi itu. Alhamdulillah, berarti Ibu ingin lebih. Ya, berarti yang sudah Ibu lakukan esoknya harus lebih. Ya, kalau hari ini anak itu hanya sekedar tahu, besok dia harus bisa dan mampu. Alhamdulillah. Nah, jadi selanjutnya yang saya tanyakan, apa hal positif yang sudah Ibu lakukan selama proses belajar, proses pembelajaran? Jadi ini, apa sih yang berdampak krusial gitu pada saat pembelajaran itu? Ya Pak, jadi dalam pembelajaran kemarin kan materinya itu tentang globalisasi ya Pak. Jadi saya itu banyak menampilkan gambar-gambar berupa hal yang mereka sering lihat Pak, seperti TikTok, ada lambang TikTok, ada lambang Shopee, ada gambar Gojek online. Jadi begitu saya tunjukkan gambar itu, antusias mereka tuh semangat. Jadi tidak ada yang tidak ada yang tidak melihat saya lah. Begitu saya tunjukkan gambar-gambar, karena begitu warnanya menarik, anak-anak pun menarik melihat pembelajaran yang saya berikan. Ya, alhamdulillah, berarti ini materi yang Ibu tampilkan dan contoh-contoh globalisasi itu mereka memahaminya. Artinya hari ini TikTok dari anak-anak sampai ke orang tua itu memahami, tergantung manakah yang sesuai. Itu ya, itu hiburan, ya gitu ya, dan sebagainya. Apalagi hari ini Gojek, ya tempat kita di Kota Langsar ini, ya setahu saya
dalam beberapa bulan ini tahu saya itu dengan para driver tadi menggunakan jaket Gojek. Sudah ada aplikasi sekarang Pak. Alhamdulillah bilang saya sudah ada aplikasi Drive namanya yang sudah bisa kita download aplikasinya dan bisa kita gunakan. Bahkan tidak hanya dengan makanan saja yang bisa kita order, jika kita membutuhkan kendaraan pun sekarang sudah ada. Alhamdulillah. Berarti siswa lebih memaknai materi yang ibu ajari dengan kehidupan mereka sehari-hari. Itu yang tujuan juga. Artinya mereka bisa mengaplikasikan, oh ini Gojek, jadi cara kerja seperti ini. Itu kan yang saya bilang mengena dalam kerja tadi. Jadi ada hasil. Ya, kemungkinan besok mereka akan mengatakan kepada orang tuanya, "Ma, hari ini masa sibuk. Kalau mama itu kita pesan aja gitu ya." Dan itu harus mampu mereka edawantakan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, apa yang akan ibu rubah untuk pertemuan selanjutnya? Jadi dari beberapa poin pertanyaan tadi kan ada plus minusnya, ada berdampak yang kurang. Kan ini ada proses perubahan. Jadi kira-kira apa sih kiat-kiat itu yang ingin merubah proses pembelajaran ini agar lebih baik? Baik Pak, mungkin yang akan saya coba, saya ubah untuk seperti tadi pengelompokan tadi, mungkin mereka ada identifikasi nih. Jadi mungkin besok saya akan buat metode acak Pak. Jadi misalnya nih temannya ambil di kelompok mana, saya ada 4 kelompok, saya ambil, jadi mereka ambil sesuai dengan kelompoknya. Jadi kan tidak ada yang istilahnya kita bilang komunikasi lah. Memang orang ini rezekinya, oh saya kelompok 1, oh saya kelompok 2, oh saya kelompok 3 dan seterusnya gitu Pak. Untuk bahan ajarnya mungkin saya lebih untuk menampilkan video-video yang menarik dalam kehidupan nyata sehingga anak-anak itu menarik perhatian saya dan menyenangkan waktu belajar. Alhamdulillah, berarti paling tidak kita sebagai guru ya yang memang bisa saya bilang kita lagi yang bisa merubah paradigma kehidupan, terutama yang mindset siswa, tampilan siswa. Ya saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan kemarin dengan ibu. Artinya hari ini lebih baik dari kemarin dan hari yang akan datang lebih baik dari hari ini. Alhamdulillah. Mungkin hanya ini wawancara kita ataupun ada tambahan sedikit dari Pak Febri. Boleh, terima kasih Pak Sudendi dan Ibu telah melakukan percakapan pas observasi. Saya di sini mungkin memberikan kembali terkait percakapan tadi. Mungkin dari segi penilaian Pak Sudendi sebagai CGP dalam melakukan teknik coaching sudah berjalan maksimal. Semua teknik coaching perlu kita sudah dilakukan, baik dari menyampaikan tujuan percakapan tadi saya lihat, mencari informasi dari ibu yang bersangkutan, yang diobservasi, menggali informasi tadi, terlihat dengan mencoba mencari kendala atau hambatan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya merefleksikan hasil observasi dengan menanyakan kepuasan, dan ibu juga menjelaskan kepuasan itu bentuknya beda-beda ya, ada yang kepuasan mungkin sudah puas dengan hasilnya, atau ada kepuasan ketika siswa dapat menerapkan atau mengetahui jika besok diberikan mengingat materi jika bisa ditanyakan kembali gitu. Selanjutnya tadi Pak Surya juga menanyakan hal positif ini berkaitan dengan yang perlu yang mau dikembangkan gitu. Seperti tadi yang dimakan seperti karena materi globalisasi, semangat dan antusias siswa. Selanjutnya yang dikembangkan itu pembelajaran tekstual dengan melalui gambar-gambar yang tentunya sering dilihat oleh siswa. Itu yang walaupun tadi ada beberapa hambatan seperti pengelompokan, dan tadi juga Pak Sudadi juga mengajak ibu tadi untuk melihat kira-kira apa yang mau diubah ataupun apa yang mau dikembangkan
mungkin itu sedikit informasi saya terkait proses coaching sudah dilakukan baik dan alur-alur ceritanya juga sudah. Terima kasih Pak. Mungkin ini Dengan melalui gambar-gambar yang tentunya sering dilihat oleh siswa maupun guru, gitu ya. Walaupun tadi ada beberapa hambatan seperti pengelompokan gitu. Dan tadi juga Pak Subadi juga mengajak Ibu tadi untuk melihat kira-kira apa yang mau diubah ataupun apa yang mau digunakan terkait hasil observasi tadi sudah dijelaskan. Ibu menemukan solusi secara mandiri ya, terkait pemasangannya gitu ya, karena dengan tadi mungkin membagi sesuai dengan acak. Jadi memang itulah pilihannya, bukan berdasarkan pilihan dari ibu. Dan juga terkait pembelajarannya mungkin tadi saya sampaikan dengan video atau pembelajaran. Mungkin itu sedikit informasi saya terkait proses coaching sudah dilakukan baik dan alur-alur ceritanya juga sudah. terima kasih Pak. Mungkin ini sudah bisa kita pasca observasi. Saya masuk diskusi sekali ini sudah banyak ilmu yang saya dapat mungkin dari Bapak dan proses kegiatan hidup ini. Baiklah Bapak Ibu, perbincangan pasca observasi kita pada dulu. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.